Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan membahas dan membuat tentang prarancangan desain interior, di mana yang akan kita buat adalah sebuah desain interior untuk kantor sebuah bank. Nah, kita akan menuju ke langkah-langkahnya. Pertama kali yang akan kita buat adalah kita membuat fungsi dari ruang itu apa saja, kemudian pemakainya siapa saja, kemudian setelah itu kita buat diagram aktivitas, di mana dalam diagram aktivitas itu karena pemakainya itu karyawan dan customer, maka kita buat diagram aktivitas dari seorang karyawan, yang dalam pemikiran kita adalah pada saat karyawan memasuki sebuah kantor, mereka akan masuk melalui pintu masuk, kemudian menuju ke lobby, kemudian bisa menuju ke ruang customer service sebagai karyawan customer service, bisa menuju ke ruang teller, bisa menuju ke ruang pimpinan sebagai pimpinan, bisa menuju ke ruang kredit sebagai karyawan bagian kredit atau bagian akad, kemudian bisa juga menuju ke ruang rapat karena mungkin pada saat hari itu ada rapat, kemudian juga bisa langsung menuju toilet. Di sini saya cantumkan bahwa di customer service itu ada ruang priority. Karena mengapa ada ruang priority? Karena di situ ada prioritas pada customer yang memerlukan informasi khusus tentang yang dibutuhkan oleh seorang customer yang perlu penjelasan secara detail. Kemudian yang kedua adalah saya buat diagram aktivitas dari customer atau nasabah. Tentu mereka akan melalui pintu masuk juga, kemudian menuju lobby, menuju ruang tunggu untuk menanti antrian pada customer service, menanti antrian retailer, menanti antrian pada ruang kredit, kemudian bisa masuk juga ke ruang priority yang ada di belakang customer service. Nah, setelah melalui tahap pembuatan diagram aktivitas, kemudian kita buat mind mapping. Apa itu mind mapping itu? Mind mapping adalah merupakan sebuah metode untuk mengelola informasi secara menyeluruh melalui pemetaan pikiran berbentuk percabangan yang dituangkan langsung ke dalam media tulis, entah itu dari digital atau dari kertas. Metode ini yang biasa digunakan oleh manusia untuk memaksimalkan potensi otak dengan menggunakan fungsi dari otak kiri dan otak kanan. Pertama kali metode ini diperkenalkan oleh seorang ahli pada tahun 1974. Barangkali mungkin masih ada yang masih awam dalam mengenal istilah mind mapping. Secara umum bahwa suatu cara dalam mencatat gagasan ide pokok langsung dengan menulis melalui digital ataupun dalam bentuk kertas. Nah, kita coba dengan contoh seperti ini. Kalian baca, dalam mind mapping itu di otak kita itu apa saja yang harus dikerjakan, jadi ditulis semua. Ini contohnya ada ergonomi, kemudian ada model pintunya seperti apa, pencahayaan, kemudian elemen, materialnya dari elemen dari dinding, lantai, kemudian plafonnya itu dibuat dengan bahan apa, kemudian lokasinya itu tempatnya di jalan kelas 1, jalan utama atau jalan kelas 2, kemudian penghuninya siapa saja, kemudian style, gaya yang kan kita buat dalam desain interior itu menggunakan gaya apa. Misalnya di sini saya buat menggunakan gaya minimalis modern, kemudian dilengkapi dengan desain hijau, kemudian ada ciri sosial daerah. Kemudian ada karakter itu mencakup tentang brand atau aplikasi identitas, logo. Jadi ada logo, ada warnanya, kemudian bisa diartikan warnanya apa, misalnya biru, kuning, merah, hijau dan sebagainya. Kalian tentu bisa
memilih dari beberapa warna sesuai dengan keinginan konsumen juga keinginan kalian. Kemudian ada suasana citra ruang. Suasananya itu kalau di sebuah kantor itu atau sebuah bank bisa formal, bisa nyaman. Nyaman itu dilihat dari ruang tunggu, kemudian pelayanannya juga bagus dan sebagainya. Selanjutnya adalah kita buat bubble diagram. Bubble diagram hampir sama dengan yang diagram pertama tadi, aktivitas, tapi kita buat secara bulat ya. Dari customer aspek, kemudian menunjukkan bahwa dari customer service itu bisa ke teller, dari produktif bisa ke teller, dari aktivitas bisa ke teller, dari customer. Kemudian dari pihak karyawan ini akses dari pimpinan bisa menuju ke ruang priority, pimpinan bisa menuju customer service, kemudian dari karyawan dari lobby ketika masuk bisa menuju ke toilet dan sebagainya, seperti pada diagram aktivitas. Cuma bentuknya berbeda. Setelah itu kita membuat sebuah zoning atau zona ruang-ruang. Kita tentukan dulu ruang-ruangnya di mana saja, berapa ukurannya, kemudian sirkulasi udara itu dari mana. Kita buat dengan kita beri warna sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya untuk lobby, ruang tunggu, kita pilih warna hijau dan sebagainya. Seterusnya kita membuat sebuah denah dengan ukuran. Ini kalau yang tadi belum ada ukuran, sekarang sudah ada ukurannya. Kemudian setelah itu kita buat daftar kebutuhan ruang. Misalnya ini dari zona yang telah dibuat tadi, kita tulis nomor 1 ruang lobby, 2 ruang tunggu, 4 customer service, 3 customer service, 4 ruang private customer dan sebagainya seterusnya. Kemudian kita tulis ukurannya berapa di situ yang telah dibuat tadi. Rencana ukurannya berapa. Nah, kemudian jumlah penghuninya juga kita cantumkan. Misalnya penghuni customer service itu ada 2, penghuni untuk teller 2, pimpinan itu ada 3 karena di situ ada direktur, wakil, kemudian ada bagian marketing, kemudian ada ruang akad juga ada 2. Jadi penghuni dari ruang kantor yang akan kita rencanakan desain itu berjumlah 12 orang. Nah, setelah itu kita mikir menggunakan material dari udara, misalnya kita bisa menggunakan penghawaan buatan berupa AC, kemudian lampu LED ya, karena pada saat seorang klien atau konsumen itu ingin memberikan pekerjaan kepada kita itu sudah ada ruangannya, ruangannya itu tertutup, cuma ada WC kamar mandi di belakang. Jadi kita harus berpikir bahwa kita tidak bisa melubangi dari ruang tersebut karena ruang sudah ditentukan, hanya ada pintu depan saja gitu. Jadi penerangan harus bagus, AC juga harus ada supaya ruangan itu bisa nyaman dan terang. Sekarang kita buat elemen pembentuk ruang. Bentuk orang itu ada bidang tegak, bidang bawah, bidang atas ya. Jadi ada dinding, ada lantai, ada ceiling atau langit-langit. Nah, ini saya buatkan juga logonya artinya itu apa ya. Kemudian hiasan-hiasannya. Setelah itu kita membuat juga konsep material. Jadi misalnya tadi itu dibagi menjadi 2, yaitu ruang publik dan ruang private. Private itu dari karyawan, kemudian publik itu umum ya, dari customer. Nah, kita sekarang tentukan bahwa di elemen material, ketiga elemen atap, dinding dan lantai itu mempunyai material yang
mungkin bisa disamakan pun ada perbedaan. Di sini dari atap kita menggunakan material gypsum sebagai drop ceilingnya sebagai penutup. Kemudian dindingnya menggunakan material semen dan di finishing menggunakan cat warna putih supaya menimbulkan kesannya cerah dan integritas perusahaan gitu. Kemudian lantai menggunakan keramik. Kemudian material yang lain kita sebutkan juga menggunakan apa, kayu olahan misalnya untuk meja, kemudian besi hulu untuk partisi. Nah, kemudian untuk ruang tunggunya kita buatkan buffet ya, ada televisinya, kemudian ada meja ada meja rapat, kemudian ada kursi tunggu berupa busa dan sebagainya. Nah, ini ada kursi. Nah, itu sekilas tentang praperencanaan yang bisa saya sampaikan. Untuk tugas kalian silahkan membuat praperencanaan seperti yang sudah saya contohkan, tetapi berupa praperencanaan kafe sederhana. Silahkan dicoba. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.